Oke teman-teman, kita akan mempelajari Flutter Block dengan kasus yang sederhana ya. Di sini kita sudah membuat aplikasi counter app. Kita mempunyai dua file. File pertama yaitu main.dart. Di sini terdapat tema, yaitu saya menggunakan material 3 ya. Ini merupakan baru dari Flutter. Kemudian saya menampilkan homepage di halaman pertama. Kita buka homepage-nya. Di sini terdapat title yang berisi teks belajar blog, kemudian menampilkan angka, kemudian terdapat button yang ditampilkan secara horizontal ya. Terdapat button untuk mengurangi, kemudian menambahkan data itu di sini, kemudian untuk mereset data. Oke, ini akan kita selesaikan dengan Flutter Block. Kita di sini memerlukan dua dependensi ya. Kita tambahkan Flutter pub add, Flutter Block, dan juga EQtable. EQtable ini digunakan untuk mematchkan suatu data. Udah berhasil, kita cek di pubspec.yaml. Nah, di sini kita sudah menginstal ya. Ini versinya ini secara otomatis menyesuaikan dengan versi terbaru. Lanjut kita ke folder lib ya. Kita klik kanan, kemudian new block. Kita beri nama counter. Nah, selanjutnya di sini kita terdapat 3 file yang dibuat secara default ya. Terdapat state yang akan dikirimkan ke UI, kemudian ada event ini saya menganggapnya itu suatu fungsi ya, fungsi-fungsi seperti kalau dilihat di UI ini terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi reduce, add, dan juga clear. Nah, kemudian di sini terdapat counter block sendiri. Di sini kita dapat mengatur state-nya. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat warning, kita kontrol spasi, kemudian import dari Flutter Block. Oke, karena di sini kasusnya itu counter app, yang mana datanya itu cuma satu ya. Di sini datanya cuma menampilkan angka aja, yang mana angka itu tidak nge-fetch data dari API maupun lokal. Ini langsung dari UI atau dari client side gitu. Oleh karena itu kita tidak memerlukan counter state ini. Nah, kenapa ya? Karena kalau misalkan kita nge-fetch data dari API itu kita masih memerlukan counter loading gitu. Misalkan begini, loading, kemudian success, kemudian ada satu lagi namanya error, yang mana ketika sukses ini kita biasanya tuh memberikan data tipenya apa gitu. Misalkan saya beri dinamik aja, kemudian di generate. Nah, kemudian kalau error itu juga akan mengirimkan data message misalkan berupa string. Kita generate. Nah, ini kasusnya kalau misalkan nge-fetch data. Nah, kurang lebih nih kebanyakan strukturnya seperti ini. Ada inisial, ada loading, ada state success, ada state error. State successnya itu datanya akan dikirim ke sini. Nah, kasus kali ini karena kita counter app, datanya tidak nge-fetch data, jadi kita tidak memerlukan state. Jadi state ini kita hapus ya, karena tidak diperlukan. Ini dihapus. Nah, jadi di sini state-nya itu kita buat sesuai dengan UI ini. UI ini ternyata integer ya. Atau kalau misalkan mau string tuh boleh aja. Boleh, string boleh. Nah, kemudian inisialnya apa? Ini value yang kita buat ketika pertama kali dipanggil ya. Kita buat 0 ya. Ini bebas ya, bisa 10, 20 begitu. Oke, sekarang kita buat eventnya. Kita buat event karena terdapat 3 fungsi ya di sini ya. Jadi kita buat 3 event. Pertama, add counter event, extend dari counter event.
aja ya. Di sini menjadi reduce kemudian clear. Oke, 3 event sudah dibuat. Nah, di sini kalau misalkan kita memerlukan data untuk dikirim, kita dapat membuatnya di sini. Final integer apa yang misalkan value gitu. Nah, ini kalau misalkan kita membutuhkan parameter. Ini kasus ketika membutuhkan suatu parameter. Nah, jika tidak, ya kita hapus saja karena kasus di sini kita tidak memerlukan. Oke, event sudah dibuat, kemudian kita atur eventnya ya, tadi add event, add counter event, kemudian mengemit state-nya. Ini state yang berupa integer tadi, value-nya itu kita tambahkan 1. Kita tambahkan 1 ya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu dalam kasus add counter ini. Sebelum itu kita masuk ke main dart dulu. Kita daftarkan bloknya ke dalam blok provider. Kita multi block provider, kemudian providers, blok provider, kita kontrol spasi, konteks ambil yang atas sendiri, kemudian kita daftarkan counter block. Sudah, kita hapus komanya ini. Sudah, lanjut ke UI nya ya. Kita tampilkan ke UI, ke homepage. Pertama kita tampilkan di sini. Di sini kontrol titik. Nah, terdapat 2 pilihan ya. Di sini terdapat blok builder, ada juga blok listener. Nah, ini bedanya nih. Kalau builder tuh cuma menampilkan aja ya. Kalau listener nih, ketika ada suatu perubahan, misalkan button add itu ditambahkan, itu kan berarti state itu sudah berubah ya. State-nya udah berubah. Nah, itu akan ngelisten. Nah, ketika ngelisten ini akan menampilkan apa? Misalkan menampilkan message snack bar ya atau lain-lain gitu. Dalam kasus ini kita coba block builder dulu. Di sini kita panggil counter block, kemudian state-nya ini integer ya, karena kita membuat integer. Kemudian import flutter block. Oke, kita konstantanya dihapus. Nah, ini 0 ini sudah berubah jadi state. Kalau kita lihat ya, state-nya ini kan integer ya, berarti kita buat toString karena yang ditampilkan di UI ini harus berupa string. Dan ini kita beri konstanta. Kemudian karena tadi fungsinya itu add counter, jadi kita buat di sini. Kita ketik create ya, kemudian di sini terdapat itu apa? Sugesti. Kita klik, kita pilih counter block, kemudian tambahkan eventnya yaitu add counter event. Oke. Nah, ini agar lebih simpel, agar tidak makan 3 baris ya, kita buat jadi arrow function begini. Oke, kita hot restart ya, karena tadi kita mendaftarkan blok di material app. Ini sudah bertambah ya, kalau kita tekan sudah bertambah. Kita coba hot restart lagi. Nah, ini dari 0 kita tambahkan 1 2 3 4. Oke, kita lanjut ke event yang lainnya, reduce dan clear. Kita kembali ke counter event,
Ini sudah dibuat, berarti kita ke counter block. Nah, ini mau dibuat lebih simpel lagi bisa, karena ini terdapat satu fungsi aja ya. Kita buat menjadi arrow function. Ini kita cut, kemudian dari kurung awal ini kita kasih arrow function. Nah, jadi lebih simpel, menghemat 2 line. Kita buat lagi ya, yaitu mengemit untuk reduce step min 1. Nah, ini kita beri tipe, jangan lupa tipe dari eventnya yaitu reduce counter event. Selanjutnya kita buat lagi satu emit step sama dengan 0. Oh, begini berarti. Karena ini emitnya langsung integer ya. Kita buat menjadi 0 sesuai dengan default yang kita buat di sini. Jangan lupa untuk memberikan tipe. Oke, selesai. Kita panggil fungsinya di sini, eventnya di sini untuk create counter event. Oke, biar lebih cepat kita copy aja, kita pastikan di sini, kita ubah jadi reduce counter event. Oke, kita save. Kita restart ya. Masih belum. Oke, sebentar, kita restart lagi sampai ke 0. Nah, ini sudah ke 0 ya. Kita add 1, 2, 3, kalau dikurangin begini. Kalau kita clear, dia akan kembali ke 0. Oke, sekarang misalkan kita hanya membatasi sampai 0 aja. Kita batasi sampai 0 aja. Kalau sudah 0 tidak bisa mengurangi. Berarti kita buat di sini. Ketika mereduce ini, kita buat kondisi. Nah, ini udah gak bisa pakai arrow function karena nanti bukan hanya satu line fungsinya, fungsi di dalam state ini. Oleh karena itu, sebelum mengemit ini kita cek ya, if state, jika state-nya itu lebih dari 0, lebih dari min 1 ya, emit jika lebih dari min 1, artinya 0, 1, 2, 3, dia bisa mengurangi. Jika tidak, ya gak bisa ditekan apa-apa, gak ada fungsi sama sekali. Kita coba ya. Oh, ini masih berfungsi. Atau di restart ya. Oh, di sini min 1 berarti 0. Oh ya, karena ini ya, kenapa tadi kok ini bisa jadi min 1? Karena kalau state kurang lebih dari min 1, artinya kalau state-nya masih 0, dia masih dapat menjalankan ini ya. Ya, ini kesalahan, jadi kita buat 0. Nah, ini fungsinya itu ya, kalau kita coba-coba terus, trial and error. Kita restart. Nah, ini udah gak bisa.
kalau 0 gak bisa. Untuk kasus ini sudah berhasil. Mungkin kita coba yang block listener ya, kita cek perbedaannya. Block listener, kita di sini kalau kita lihat di sini required ini ya, required listener. Sepertinya kita buat gini aja, kita hapus dulu biar mudah pembuatannya. Ini kita biarkan dulu, kita kontrol titik, kemudian block listener, counter, kemudian state-nya integer. Oke. Oh iya, untuk listener ini cuma ngelisten aja ya, gak bisa menampilkan state. Ini hanya ngelisten ketika ada perubahan dalam UI. Kita coba aja. Snack success. Kita snack bar. Saya lupa kodenya. Snack bar. Sorry, saya lupa kodenya. Kita panggil di sini. Bukan ini, sorry. Oh ya, oke. Hello world. Ini sebenarnya kita dapat menampilkan state-nya. State-nya kita tampilkan di sini. State sekarang. Oh ya, ini sudah tidak boleh menggunakan cons. Kita cons di sini. Ini kita hapus. Ya, ini kasusnya untuk ditampilkan ke UI kita berikan dulu ya. Kita cek untuk kasus listener, block listener. Kita reduce. Belum ada. Oh, itu ada. State sekarang 1. Kalau kita kurangi, state sekarang 0. Kalau kita kurangi lagi, ini nggak bisa karena 0, dari 0. Kita buat fungsinya tadi. Fungsi di sini. Kita ada lagi tampil. Nah, ini fungsinya untuk ngelisten. Nah, sekarang kita coba ya, misalkan ingin nge-build di UI juga ngelisten juga gitu. Oke, kita coba di sini. Ada namanya tuh block consumer. Nah, karena di sini consumer berarti di sini kita pakai builder. Kita kontrol spasi. Kita dapetin state-nya pakai ini aja ya, raw function. Teksnya kita ambil. Kita di sini return. Nah, sekarang ini kita ambil state-nya. Oke. Nah, ini state sekarang 2. Di UI juga menampilkan nge-build state-nya.
state sekarang 1 0 gitu. Kita jadikan 2 1 2. Ini lama karena itu ya, karena dari snack barnya kita tidak mengatur untuk apa namanya itu, untuk durasinya. Ini sebenarnya bisa ngatur durasi, silahkan kalian ekspor sendiri. Oh, ini ada duration, kita coba langsung aja ya. Duration millisecond 500. Kita beri koma biar rapi. Jadi ada konten, ada juga durasi 500 atau setengah detik. Kita save. Tuh, 1 2 itu sudah lebih cepat. 3 4 5 6 clear. Oke. Kasus ini udah selesai ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berhasil membuat counter app yang mana stacknya itu kita atur sendiri. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.